Arti bab 618. Mendengar suara Rila kecil yang lemah, Arila merasa hatinya tersayat. Ujung hidungnya mulai memanas lagi, dan air mata yang telah susah payah dihentikannya kembali mengalir. Ia ingin mengeraskan hatinya, ingin berpura-pura tidak melihat anak kesayangannya. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Sama seperti ia tidak bisa melupakan Carson. Arila berlutut dan memeluk Rila kecil, mengusap kepalanya dan berkata, "Rila sayang, maaf. Ibu minta maaf padamu." "Ibu, Rila tidak mau dengar ibu bilang maaf. Rila mau ibu menemani Rila." Meskipun ia masih sangat kecil, rupanya ia cukup mengerti keadaan. Dia tahu dia bisa bahagia hanya jika ayah dan ibunya bersama. Sebelumnya ketika tidak ada ibunya, ayah dan kakek nenek, bahkan tantenya, semua menyayanginya. Tapi tetap ada orang yang mengatainya kasihan. Karena teman-temannya yang lain punya ibu. Sementara begitu dia lahir, ibunya telah pergi. Karena itu, orang-orang kasihan padanya. Dia ingin menjadi seorang anak yang bahagia. Dengan begitu, orang-orang tidak lagi mengatainya anak yang kasihan. "Ibu, Rila sayang ayah. Rila juga sayang ibu." Rila kecil memeluk ibunya, lalu mengecup Arila pelan. "Ibu jangan tinggalkan Rila. Rila akan menangis." Suaranya lirih. Inilah suara anak kecil yang meminta. Suara yang polos dan lugu. Sedikit demi sedikit terdengar isakan tangis darinya. "Rila sayang, maaf. Benar-benar maaf." Selain 3 kata itu, Arila tidak dapat berkata apapun lagi. Anaknya yang sangat mengerti keadaan itu membuat hatinya sakit. Dia takut kehilangan Carson. Carson juga tidak ingin kehilangan Arila. Sedangkan anaknya, terlebih lagi, tidak ingin kehilangan ibunya. Di dalam kandungannya masih hidup anaknya dan Carson. Bagaimana bisa dia tega membiarkan anak yang belum terlahir itu sudah kehilangan ayahnya? Bagaimana jika anaknya lahir dan bertambah besar, lalu menanyakan ayahnya? Saat itu, apakah ia memiliki keberanian untuk memberitahu anaknya bahwa saat ia dikandung ibunya telah bercerai dengan ayahnya? Sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan ayahnya setelah lahir. Dan bagaimana jika anaknya bertanya, mengapa ibunya bercerai dengan ayahnya? Bagaimana Arila menjawabnya? Apakah ia akan mengatakan pada anaknya bahwa karena ibunya takut kehilangan ayahnya, sehingga memilih untuk bercerai? Ini adalah jawaban yang paradoks, tapi inilah yang sesungguhnya terjadi. Karena terlalu takut kehilangan Carson, dia menggertakkan gigi, menekan hatinya untuk mengajukan cerai. Bercerai juga berarti ia kehilangan Carson. Tapi kehilangan yang ini berbeda dengan kehilangan yang ia takuti. Setelah bercerai, ia tidak lagi menjadi istri Carson. Tapi ia masih dapat mencari tahu kabarnya. Masih bisa mengetahui bahwa ia setiap hari baik-baik saja. Ia masih dapat terus memperhatikannya dari jauh. Dengan begitu, semuanya akan lebih baik. "Arila, apa kau sudah mengerti? Untuk kali terakhir,
Carson memberikan Arila kesempatan untuk memikirkannya sekali lagi, membiarkannya memilih. Dia masih takut. Bagaimana sekarang? Begitu memikirkan untuk kembali ke sisinya, sangat mungkin ia akan kehilangan Carson selamanya. Hanya memikirkannya saja, hatinya begitu sesak hingga tak mampu bernapas. Dia tak berani. Arila tidak menjawab, berarti ia belum memutuskan. "Orila." Carson memanggil Orila kecil dengan keras. "Ayah." Orila kecil mengangkat kepalanya menatap ayahnya. Kedua matanya yang indah itu menyiratkan kekhawatiran. Dia takut ayahnya akan membuat ibunya menangis karena terkejut. "Antarkan ibumu ke ruang baca." Bukankah ia tidak ingin bekerja? Tapi ia malah menyuruhnya bekerja. Tapi hanya dengan bekerja di sisinya, barulah ia tidak akan dibiarkan kabur. "Baik, Ayah." Rila kecil menarik tangan Arila dan membawanya ke ruang baca. Asalkan ibu tidak meninggalkan ayahnya, asalkan ayahnya tidak jahat pada ibunya, asalkan ayah dan ibunya kembali seperti dulu. Memikirkan gambaran mereka yang bersama seperti dulu saja sudah membuat Orila sangat senang. Begitu senangnya hingga ia melompat-lompat sambil menggandeng tangan ibunya. Tapi masih ada yang mengganjal di hati Arila. Kalau begini, ia tetap tidak dapat hidup tenang bersama Carson. "Carson, kita..." "Pergilah ke ruang baca dan pikirkan baik-baik. Selama kau belum memutuskan, jangan harap bisa keluar dari sini." Sikap Carson yang mendominasi dan mengontrol itu muncul, persis seperti seorang raja. Tidak ada orang yang boleh membantah atau melanggar perkataannya. Karena itu akhirnya Arila tetap tinggal di sisi Carson. Carson telah memberinya perintah mutlak. Pikirkan baik-baik dan jangan harap bisa keluar dari ruang baca sebelum memutuskan. Arila duduk di hadapan komputer Carson. Tanpa sengaja, ia menyentuh mouse di atas meja. Monitor komputer yang sedang dalam kondisi sleep itu langsung menyala, menampilkan fotonya yang terpampang di layar monitor. Di foto itu, ia mengenakan kemeja berwarna putih yang dipadankan dengan celana jeans biru. Di luarnya mengenakan jaket rajutan berwarna putih dengan bordiran beruang kecil. Rambutnya yang hitam pekat diikat kuda sembarangan. Melihat foto itu, tanpa sadar Arila kagum pada fotonya sendiri. Arila yang ada dalam foto itu tersenyum cerah, begitu energik, begitu percaya diri. Kalau ia tidak salah ingat, ini adalah dandanannya sesaat setelah menikah dengan Carson. Carson baru saja dipromosikan menjadi direktur bagian teknologi inovatif di kantornya, dan mereka baru mendapatkan proyek besar. Karena itu perusahaan mengaturkan perjalanan wisata untuknya dan Arila ke pegunungan. Setelah sekian tahun berlalu, Arila masih ingat dengan jelas. Karena saat itu terjadi sesuatu yang tak terlupakan. Saat itu adalah momen yang paling indah dan akan terus melekat di ingatannya. Karena Carson yang memberikannya kenangan yang indah itu, ia masih ingat. Carson mengatakan padanya bahwa gunung tumpuannya seorang direktur. Dia juga mengatakan padanya bahwa ia tidak mempersoalkan masa lalunya. Yang ia pedulikan adalah masa depannya.
Setiap hal yang terjadi selama perjalanan itu begitu melekat dalam pikiran Arila. Karena itu, ia bisa mengingatnya dengan segera. Namun, dia sama sekali tidak ingat ada yang membantu Carson mengambil fotonya. Tapi dilihat dari bunga mawar Jepang berwarna-warni yang menjadi latar belakang foto itu, ia langsung tahu di mana foto itu diambil. Setelah beberapa tahun berlalu dan Carson masih terus menyimpan foto itu, bahkan menjadikannya gambar utama saat komputernya dinyalakan. Hati Arila kembali bergetar. Tapi dalam hatinya juga terus bergejolak antara khawatir dan takut. Dia menekan mouse itu. Begitu menekannya, muncul tampilan untuk memasukkan kata kunci. Arila mencoba memasukkan kode, angka ulang tahun Carson. Password salah. Arila kembali mencoba memasukkan ulang tahun Orila. Tapi sekali lagi muncul tampilan password salah. Setelah 2 kali salah, Arila berpikir, kalau dia memasukkan tanggal lahirnya kali ini, pastilah akan salah juga. Kalau bukan ulang tahun Carson dan Orila, juga bukan ulang tahunnya. Kalau begitu, angka apa kira-kira? Setelah berpikir-pikir, Arila tidak dapat memikirkan angka lain yang cukup istimewa untuk Carson. Jarinya kemudian menekan-nekan 6 angka. Tanpa disangka, password benar. 131224. Angka ini adalah password di kartu ATM yang diberikan Carson padanya di hari kedua setelah pernikahan mereka. Arila ingat 13-12-24 adalah tanggal 24 bulan 12 tahun 2013, malam Natal. Hari itu ia ditinggalkan oleh keluarganya dan minum sampai mabuk seorang diri. Setelah itu barulah ia tahu, hari itu adalah pertama kali ia bertemu dengan Carson. Ditambah lagi hari itu ia mabuk sampai memuntahi Carson.